Oh si Papeda, suara kita semua untuk keluarga kuat dan bahagia. Cegah stunting, ayo peduli, masa depan cerah, mari kita aksi. Halo Sobat Si Papeda, selamat datang di podcast Si Papeda. Tempat kita ngobrol santai tapi berbobot tentang keluarga, masa depan dan generasi emas Indonesia. Saya, Jimang Palembang, akan menemani kalian dalam obrolan inspiratif hari ini. Nah, kita akan membahas praktek baik di Distrik Masni terkait gerakan orang tua asuh cegah stunting atau yang biasa kita kenal dengan genting. Apa itu genting? Kenapa itu penting? Bagaimana penerapannya di lapangan? Kita akan kupas tuntas bersama narasumber kita yang sudah hadir. Bapak Sugianto, Koordinator Lapangan Penyuluh Keluarga Berencana di Distrik Masni. Selamat datang Pak Sugianto. Alhamdulillah sehat. Oke, beliau dulu merupakan mantan Ketua IPKB Provinsi Papua Barat periode tahun 2022 dan 2023. Bagaimana kabar? Alhamdulillah kabar sehat-sehat walafiat. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin bertanya sedikit tentang apa sih gerakan orang tua cegah stunting atau genting menurut Bapak? Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Ya, untuk kita lihat apa yang tadi sampaikan, gerakan orang tua asuh atau genting ini merupakan gerakan orang tua untuk berupaya mencegah keluarga-keluarga yang berisiko stunting supaya generasi yang akan datang tidak ada yang stunting. Oke. Seberapa besar permasalahan stunting di Distrik Masni sebelum adanya intervensi program ini? Untuk stunting di wilayah Distrik Masni sebelum dilaksanakan intervensi program keluarga berisiko stunting atau genting ini, stunting cukup besar di wilayah Distrik Masni. Ini sangat bersyukur sekali dengan adanya program genting di Distrik Masni, sangat membantu masyarakat kita supaya terangkat dengan adanya stunting yang akan datang. Oke. Untuk indikator utama yang digunakan dalam menentukan keluarga yang berisiko stunting dan membutuhkan intervensi kira-kira apa? Ya, kriteria utama indikator keluarga yang menerima intervensi yaitu yang pertama, kita mendapatkan keluarga berisiko stunting di data PK 2024. Selanjutnya kita memantau lebih jauh lagi setiap kegiatan di Posyandu. Di dalam Posyandu tersebut kita bekerja sama dengan kader Posyandu, tim kesehatan, terutama ahli gizi, untuk langsung memantau keluarga baduta yang berisiko stunting, terutama dilihat dari kartu KMS, ya. Dan kartu KMS itu ada yang namanya BGM, bawah garis merah. Bawah garis merah itulah kriteria untuk gizi buruk, yang gizi kurang, ya mohon maaf, gizi kurang, untuk mendapatkan intervensi supaya nanti bisa mendapatkan nutrisi dari orang tua asuh. Oke. Kalau di Masni siapa saja yang menjadi orang tua asuh dalam program ini? Apakah ada syarat atau kriteria tertentu? Ya, untuk orang tua asuh yang siap menjadi orang tua asuh itu yang pertama, orang yang peduli kepada keluarga berisiko stunting, keluarga orang tua yang mampu untuk memberi sedikit pendapatannya untuk menyelamatkan generasi akan datang. Baik. Kira-kira bentuk bantuan yang diberikan oleh orang tua asuh kepada keluarga berisiko stunting apa? Ya. Pada saat ini untuk Distrik Masni
pemberian intervensi kepada baduta terutama yang usia 12 sampai 23 bulan. Ini dari rekomendasi dari tim ahli gizi itu diberi nutrisi atau PMT bahan lokal untuk diperbanyak proteinnya. Protein hewani yang diutamakan karena protein hewani ini sangat dibutuhkan pertumbuhan dan perkembangan khususnya anak di usia di bawah 2 tahun. Oke, jadi memperdayakan makanan lokal. Iya. Oke. Lanjut, apakah ada sistem pendampingan atau monitoring yang dilakukan dalam melaksanakan intervensi ini sudah berjalan dengan baik atau belum? Alhamdulillah, dengan adanya gerakan orang tua asuh, kami di lapangan, terutama dalam pendampingan ini ada namanya kader tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga ini yang terdiri dari bidan, kader PKK dan KB untuk memberikan pendampingan supaya dalam hal pemberian PMT nanti tidak salah atau salah, supaya tepat waktu dan tepat menunya sesuai dengan rekomendasi dari tim ahli gizi. Kita salut dengan kita punya kader TPK, mulai dari mencari bahan bakunya lokal, memasak, mengolah, mengantar, dan mendampingi bahkan sampai menyuap. Sebelum pemberian PMT dari tim pendamping keluarga itu mengadakan pengukuran panjang badan, berat badan, lingkar kepala. Ini untuk mengetahui sejauh mana bila intervensi yang telah diberikan tadi setelah dan sebelum pelaksanaan tadi ada perkembangan atau tidak. Jadi dalam hal ini keterlibatan pihak pemerintah daerah khususnya di distrik Masni serta kader-kader mendukung dalam pelaksanaan program. Alhamdulillah, terutama dari tim kesehatan dan ahli gizi atau pemerintah distrik, pemerintah kampung sangat mendukung dengan adanya gerakan orang tua asuh, karena kita semuanya tujuannya satu arah, yaitu menyelamatkan generasi emas tahun 2045. Oke. Nah, sekarang ini yang menjadi tantangan dan kendala dalam pelaksanaan. Ya. Apakah tantangan terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini? Ya, dalam pelaksanaan gerakan orang tua asuh, kendala yang terbesar pertama orang tua asuh sendiri. Orang tua asuh sendiri kita saat ini lagi melobi, lagi memberikan sosialisasi kepada orang-orang tua asuh yang siap menjadi orang tua asuh untuk menyelamatkan generasi emas yang akan datang. Kendala yang kedua, dari sasaran yang telah kita sasaran itu kendalanya pada waktu tim pendamping keluarga memberikan intervensi PMT mengantarkan ke rumah, itu keluarga yang dikunjungi sasaran itu tidak ada di tempat. Akhirnya kader kembali pulang dengan istilahnya itu sedikit agak kecewa, karena hal itu sudah membuat sepakatan antara orang tua baduta tadi dengan tim pendamping keluarga. Itu kendala yang kedua. Kendala yang ketiga, kadang-kadang dari baduta itu tidak mau makan.
Oke. Karena tidak mampu makannya tadi faktor ada penyakit penyertaan. Sedangkan penyakit penyertaan tadi ada batu pilek, mungkin ada sakit panas. Akhirnya makanan yang telah diberikan tadi tidak maksimal untuk dimakan. Selera makannya berkurang. Selera makannya kurang. Yang ketiga, kendala yang ketiga itu harapannya tim pendamping keluarga untuk dapat dukungan. Ya, dukungan karena apa? Dari jarak rumah kepada sasaran itu bukan jalan, ada yang jalan kaki, ada yang memerlukan transportasi. Ya, itu yang perlu dapat dukungan mungkin dari pemerintah, mungkin dari orang tua asuh untuk istilahnya itu pelaksanaan program. Supaya kesuksesan program itu bisa sukses. Oke. Terus kendala atau tantangan kedua untuk kepada kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dalam penjagaan stunting. Ya. Ini untuk kesadaran gizi, ya, kesadaran gizi. Kami dari tim istilahnya di tingkat lapangan bekerja sama dengan ahli gizi, dengan TPK, selalu memberikan edukasi betapa pentingnya memberikan asupan gizi kepada baduta maupun ibu hamil. Karena asupan gizi itu sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak baduta. Karena di anak baduta ini termasuk dari 1000 hari pertama kehidupan itu 80% otak terbentuk di dalam istilahnya itu di dalam perkembangan dan pertumbuhan baduta ini. Untuk selanjutnya kami dari tim tidak bosan-bosannya selalu memberikan edukasi untuk asupan gizi itu dengan rekomendasi dari ahli gizi, yaitu isi piringku. Isi piringku. Ya. Istilahnya isi piringku itu diharapkan bisa dilengkapi, ada sayuran, ada buah-buahan, ada protein hewani maupun nabati, dan yang sangat dianjurkan supaya pertumbuhan anak baduta tadi itu diperbanyak pemberiannya di protein. Untuk kesadaran orang tua sendiri itu pemberian asupan ke baduta itu sangat kurang. Pertama mungkin faktor ekonomi. Akhirnya makannya asupan yang diberikan itu istilahnya tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh baduta tadi. Oke. Kalau untuk menjaga tantangan untuk komitmen orang tua asuh untuk keberlanjutan jangka panjang bagaimana harapan? Kami dari tim pendamping keluarga bersama ahli gizi yang kurang lebih sudah diberikan nutrisi atau PMT 30 hari, dari tim memesan apa yang telah diberikan kepada baduta, seyogyanya orang tua lebih meningkatkan lagi, ya, lebih meningkatkan lagi supaya asupan gizi tadi bisa tercukupi untuk generasi atau baduta yang saat ini mengalami berisiko stunting. Oke. Untuk awal program ini menurut masyarakat, apakah mereka langsung menerima atau butuh pendekatan khusus? Pada umumnya masyarakat sangat antusias, senang sekali dengan adanya gerakan orang tua asuh karena sangat membantu, ya, sangat membantu keluarga yang berisiko stunting, terutama keluarga yang ekonominya tidak memadai atau kurang. Di sisi lain juga kami juga memberikan edukasi pendekatan supaya dari pihak keluarga sasaran tadi betul-betul mendukung demi istilahnya menyelamatkan generasi yang akan datang. Kira-kira untuk sumber atau hambatan dalam pendanaan, kira-kira untuk keberlanjutan program ada kendala, kira-kira harapan atau apa? Ya, harapan kami di teknik lapangan yang merupakan ujung tombak program gerakan orang tua asuh, ayo
kepada orang-orang tua yang berkelebihan atau yang mampu, kita bersimpati kepada keluarga bergo-stunting. Kita menyelamatkan satu generasi emas tahun 2045 daripada sama sekali kita tidak mendukung generasi, istilahnya itu dukungan dana kepada generasi yang akan datang. Oke. Untuk dampak dan hasil, sejak dari Desember ya kita mulai di Masni, apakah sudah ada perubahan yang di dampak dari gerakan orang tua asuh di distrik Masni ini? Ya, alhamdulillah penyanangan gerakan orang tua asuh khususnya di Provinsi Papua Barat kemarin yang dipercaya di distrik Masni itu kita memberikan intervensi kepada baduta, dua baduta yang kita beri nutrisi. Bersyukur dari 2 baduta ini sudah lulus dari gizi kurang dan dia sudah lolos dari namanya BGM. Oke. Saat ini sudah lulus karena usianya sudah 23 bulan. Sedangkan waktu lonceng pertama itu ibu hamil telah diberikan 9 ibu hamil. Itu juga bersyukur pada saat ini sudah melahirkan semuanya. Dan dari tim pendamping keluarga selalu mendampingi, memberikan edukasi supaya pasca salin itu bisa ikut KB. Untuk selanjutnya, dengan adanya kemarin gerbek yang dilaksanakan oleh tim pengendali genting di Provinsi Papua Barat yang diketuai oleh Ibu Kepala BKKBN Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, telah dilaksanakan gerbek stunting pada tanggal 19 yang dilaksanakan yang mewakili 5 kampung yang kita mengadakan kunjungan. Sedangkan sasaran kita semua ada 12 kampung dengan 24 sasaran. Dari 24 sasaran itu 1 baduta, 23 baduta dan 1 ibu hamil. Bersyukur alhamdulillah sejak tanggal 19 sampai saat ini atau kurang lebih 30 hari perkembangan untuk pemberian PMT yang nutrisi kepada sasaran itu perkembangannya cukup baik. Ada perubahan ya? Ada perubahan cukup baik. Contoh aja, kemarin kita pantau pada kegiatan posyandu di Kampung Yensum tanggal 18 atas nama badutanya Beto. Dari pemberian PMT selama 30 hari itu kenaikan berat badannya 1 kilo lebih. Kenaikannya dari 7 menjadi istilahnya 8 sekian. Ini bukan main, perkembangannya cukup baik. Memang ada juga untuk pemberian PMT ini ada yang tetap, ada yang naik sesuai dengan kondisi saat ini badutanya. Ini sangat dirasakan sekali manfaatnya buat misalnya keluarga sasaran kita. Jadi dalam pelaksanaan ini kira-kira ada testimoni dari keluarga tentang manfaat yang sudah dirasakan? Testimoninya ada. Kami sebentar bisa misalnya itu karena testimoni kita melalui handphone, bentar bisa kita tayangkan sejauh mana manfaat dari pemberian nutrisi kepada anaknya. Bagaimana pengaruh program terhadap pola pikir atau perilaku orang tua dalam memberikan asupan gizi kepada anak-anak mereka dengan adanya program ini? Dengan adanya program gerakan orang tua asuh, orang tua yang menjadi sasaran program ini sangat terima kasih karena mendapatkan ilmu baru bagaimana pola pemberian nutrisi sesuai dengan kebutuhan baduta. Akhirnya orang tua tersebut menerapkan apa yang
selama ini tim pendamping keluarga dengan rekomendasi ahli gizi itu diterapkan kepada keluarga, sehingga anak yang tadinya itu yang berikut stunting, yang tadinya itu gizinya kurang, dengan adanya asupan gizi itu pertumbuhannya semakin baik. Dengan kesadaran ini, apakah jumlah kunjungan ke posyandu semakin meningkat dengan kesadaran orang tua dengan Pak? Ya, bersyukur dengan adanya gerakan orang tua asuh ini, orang-orang tua yang mempunyai balita, khususnya yang baduta, itu sangat antusias sekali datang ke posyandu untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan balita atau baduta tersebut. Pertumbuhannya antusias sekali yang dilihat dari orang tua itu apa yang pertumbuhannya fisiknya, dia ingin tahu berat badannya berapa, panjang badannya berapa, lilanya berapa, lingkar kepalanya berapa. Sedangkan untuk istilahnya itu mengetahui perkembangannya, orang tua juga kepingin tahu sejauh mana perkembangan anak sesuai dengan usianya. Ada gerakan kasar, ada gerakan halus, komunikasi pasif, aktif, tingkah laku sosial, kecerdasan, tolong diri sendiri itu di dalamnya di kelompok bina keluarga balita. Ini untuk mengetahui sejauh mana perkembangan anak-anak khususnya yang berikut stunting ini ada perkembangan atau tidak. Di samping itu juga dari tim kesehatan juga ada selalu monitor kepada sasaran baduta kita untuk mengetahui khususnya perkembangannya. Memberikan contoh-contoh APE, alat permainan edukatif untuk usia 0 sampai 1 tahun apa, 2 sampai 3 tahun apa, bahkan sampai umur 59, di bawah umur 5 tahun, setiap usia APE-nya beda-beda. Beda-beda ya. Bersyukur dari 23 baduta ini perkembangannya baik sesuai dengan usianya. Oke, baik. Sebelum kita closing statement ya, saya ingin mendengarkan dari Pak Sugianto kepada para penonton atau pendengar di seluruh Indonesia sehingga merasakan dampak positif dari program Ginting. Kira-kira apa harapannya? Yang jelas harapan kita sebagai petugas lapangan, sebagai promotor untuk gerakan orang tua asuh untuk mencegah stunting, ayo kita bersama-sama peduli kepada keluarga yang berikut stunting, terutama baduta. Terutama 1000 hari pertama kehidupan termasuk ibu hamil. Karena kita kalau bisa menyelamatkan generasi yang di 1000 hari pertama kehidupan, yang jelas kita sebagai orang tua, yang jelas kita sebagai pemerintah sangat bangga menghasilkan, menciptakan generasi yang sehat, generasi yang cerdas, generasi yang kreatif, berkualitas, tidak stunting. Berarti peran pentingnya petugas lapangan ya, sangat berperan aktif dalam pelaksanaan program di lapangan, sangat penting ya. Sangat penting sekali. Ini diharapkan teman-teman seperjuangan sebagai ujung tombak program gerakan orang tua asuh, terutama kita harus sering berkoordinasi dengan mitra kerja, terutama di pihak tim kesehatan, karena tim kesehatan di dalamnya ada ahli gizi yang dapat memberikan rekomendasi menu yang diberikan pada sasaran, terutama yang berikut stunting tadi, untuk nutrisinya supaya tidak salah untuk memberikan menu. Di samping itu juga karena kita sebagai ujung tombak, kita selalu berkoordinasi terus untuk menyelamatkan generasi. Karena apa? Untuk menyelamatkan generasi ini rekomendasi dari ahli gizi
selama 56 hari. 56 hari. Setiap 30 hari kita akan evaluasi, kita akan mengukur ulang, akan nimbang ulang sejauh mana perkembangannya. Setelah kita mengetahui perkembangannya, kita akan melanjutkan selama 56 hari itu ditambah 26 hari. Setelah dari 26 hari, untuk dapat ketahui teman-teman, bisa sudah lulus, kita stop. Nanti dana yang orang tua asuh tadi yang masih ada saldonya, kita akan mengalihkan kepada keluarga yang berhak untuk menerima. Siap. Oke. Ya. Baik. Sangat luar biasa. Terima kasih atas segala informasi yang telah diberikan oleh Pak Sugianto, atas ilmu dan inspirasinya. Saya berharap sobat sepeda yang mendengarkan hari ini dapat mendapat wawasan baru dalam bergerak untuk ikut serta dalam gerakan Genting. Oke, sampai di sini dulu podcast Sepeda. Kali ini jangan lupa follow, share, dan nantikan episode selanjutnya. Saya Jiman Pulembang, pamit undur diri. Salam sehat, salam berkualitas, salam penyuluh KB. Sehat, semangat, luar biasa. Oh, si papeda, suara kita semua. Untuk keluarga kuat dan bahagia, cegah stunting, ayo peduli. Bakal si papeda. Dengar.